Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Rasul Kabi di mata pelajaran Bahasa Indonesia ya di SMK. Ya di semester 1 kemarin saya sempat nggak ngajar kalian dan sekarang ditukar lagi dengan Bu Ida Parida. Jadi Bu Ida Parida ngajar kelas 10 dan saya ngajar kelas 11. Tapi kalau saya 11 OTKP aja khususnya. Jadi selamat berjumpa kembali dengan saya. Santai aja. Ya, tentunya kita kembali belajar bahasa Indonesia ya di semester ini. Banyak materi-materi yang sepertinya belum tersentuh karena ini di semester 2. Sebelum kita mulai ke pelajaran, ada baiknya kita awali dengan pembacaan doa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Langsung aja ya, di semester 2 ini saya awali dengan materi cerpen karena dia agak panjang. Jadi di semester 2 ada materi yang judulnya ini meneladani kehidupan dari cerita pendek. Jadi apa aja yang baik-baik yang ada di cerita pendek bisa kita teladani, bisa kita pelajari dan kita teladani. Tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu itu apa itu yang namanya cerpen. Iya, cerita pendek. Kalau cerpen atau cerita pendek, bedanya dengan novel, itu cuma antara panjang dan pendeknya. Ya. Dan di dalamnya juga kalau cerpen itu cuma terdapat satu buah konflik. Masalah selesai, konflik selesai, masalah selesai, cerita selesai. Tapi kalau novel itu panjang, masalah selesai, ada masalah lagi. Makanya panjang. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan antara cerpen dengan cerita novel. Nah, cerpen ini salah satu jenis karya sastra ya. Dan di dalamnya ada yang namanya tokoh, terus tema, latar, alur, sudut pandang, dan amanat itu unsur-unsur intrinsiknya. Dan nanti ada juga unsur ekstrinsik itu kayak nilai-nilai budaya, nilai agama, nilai sosial, nilai pendidikan, hukum, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini kita judulnya meneladani kehidupan dari cerita pendek. Apakah kalian pernah belajar hal gitu dari suatu cerita gitu? Harusnya sih pernah ya gitu, harus gitu. Jadi buat apa kita baca cerita tapi kita nggak bisa ngambil pelajaran dari isi cerita tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi harus ada hal-hal yang bisa kita ambil, kita bisa pelajari. Kalau yang baik kita teladani, kalau yang buruk ya kita pelajari. Jangan sampai terjadi seperti yang buruk-buruk di cerpen. Ya, kita bahas satu-satu mengenai unsur intrinsiknya dulu. Cerpen ini ada unsur-unsur pembangun di dalamnya. Yang pertama adalah tema. Jadi tema itu adalah gagasan dasarnya ya. Jadi sebelum adanya judulnya itu temanya dulu. Dia itu yang menjalin struktur isi cerita. Jadi apapun di dalamnya ya itu tergantung dari tema. Kayak misalnya yang gampang deh, misalnya ada cerita Malin Kundang, itu kan semua tahu ya. Temanya tentang anak yang durhaka itu mempunyai akibat seperti ini. Jadi seperti itu. Terus yang kedua tadi ada tokoh. Tokoh itu adalah orang-orang yang diceritakan di dalam cerita pendek. Ya, kalau kita ingat-ingat dulu tokoh itu ada yang antagonis, ada yang protagonis. Kalau yang antagonis itu yang jahat, yang mampu mengubah alur cerita, yang bikin seru. Dan satu lagi protagonis. Protagonis ini biasanya tokoh utama yang sabar, yang baik, biasanya seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya alur. Alur itu jalan cerita. Jalan cerita itu ada yang maju, ada yang mundur, ada yang campuran. Kalau yang maju itu yang ceritanya ya benar-benar maju itu tanpa balik lagi ke masa yang sebelumnya diceritakan. Kalau yang mundur ya sekarang dulu baru nyeritain yang masa lalu. Begitu juga dengan yang campuran. Ntar hari ini, ntar nyeritain yang sebelumnya, ntar balik lagi ke hari ini, gitu. Yang selanjutnya ada yang namanya latar. Latar itu setting cerita ya. Ada latar waktu, suasana, dan tempat. Kalau waktu itu ya waktu. Yang menggambarkan waktu di dalam cerita, kayak misalnya ibu sarapan, berarti kan
Iya pagi ya, namanya sarapan ya pagi. Itu yang secara tidak langsung. Kalau yang langsung di pagi hari ibu pergi ke warung beli rimso misalnya. Jadi seperti itu. Yang kedua ada latar suasana. Suasana ini yang menggambarkan suasana di dalam cerita tersebut. Kayak misalnya ribut-ribut itu ada yang main tonjok-tonjokan, itu suasananya biasanya mencekam. Lalu kalau yang biasa-biasa aja itu biasanya suasananya hening. Misalnya malam hari saya ronda nggak ada orang satupun, krik 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 ya itu hening. Terus yang selanjutnya ada suasana, waktu, suasana, dan tempat. Yang ketiga tempat, berarti yang menggambarkan tempatnya. Ya, selesai bel istirahat, Andi langsung mencari makan. Iya berarti latarnya di kantin. Terus di sekolah, di lapangan, Andi bermain bola di lapangan. Itu latar tempat. Dan yang selanjutnya ada yang namanya amanat. Amanat itu nasihat atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita pendek. Nah ini yang mungkin nanti sangat berkaitan, yang paling berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu amanat. Karena tadi kan judulnya meneladani kehidupan dari cerita pendek. Karena amanat itu adalah pelajaran atau nasihat yang bisa kita ambil dari cerita pendek. Kayak misalnya, ya kayak tadi aja yang paling gampangnya. Contohnya kayak Malin Kundang, apa pelajaran yang bisa kita ambil di situ? Adakah yang bisa kita tiru? Adakah yang bisa kita hindari? Mau itu kalian meniru atau kalian menghindari, tidak seperti dia gitu misalnya. Ya tetap aja kalian bisa mengambil amanat di dalamnya. Jadi seperti itu. Untuk pelajaran kali ini kayaknya segitu aja dulu. Dan karena ini pertemuan pertama ya, apalagi di satu semester kita nggak ketemu di KBM, apalagi secara tatap muka gitu. Jadi segitu aja. Dan untuk absensi cukup kalian ketik nama kalian di komentar. Misalnya namanya Agus, kelas 11 OTKP. Udah cukup itu aja. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Jadi yang penting kalian udah nonton ini sampai selesai. Yaudah, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.